Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Sahabat-sahabatku sekalian dimanapun berada, di dalam Al-Quran, surat Al-Isra, ayat 79, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Ayat ini berkaitan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada sebuah kisah yang sangat menarik di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Ada sebuah kisah seorang ahli ibadah yang rajin tahajudnya. Siapa namanya? Abu bin Hisham. Abu bin Hisham tiap hari, tiap tahun dia bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terputus karena beliau istiqomah melaksanakan salat tahajud berkaitan dengan ayat yang saya tadi baca. Ketika Abu bin Hisham dia ingin mengambil air wudu, beliau dihentakkan dengan suara yang amat luar biasa. Kaget beliau karena seperti jatuhan batu. Terkagetlah Abu bin Hisham karena di bibir sumur tempat beliau berwudu itu ada sesosok makhluk yang amat besar. Abu bin Hisham bertanya kepada makhluk itu, "Wahai makhluk Allah, siapakah engkau gerangan sebenarnya?" "Aku adalah malaikat Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari pahala-pahala orang-orang yang senantiasa beribadah dan bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala." Lantas apa, sahabat-sahabatku dimanapun berada? Abu bin Hisham melihat bahwa malaikat itu, utusan Allah, memegang sebuah buku tadi. Lantas Abu bin Hisham bertanya, "Wahai malaikat Allah, apa yang kau pegang itu?" "Yang kupegang adalah buku catatan-catatan amal kebaikan hamba-hamba Allah yang pada malam harinya beliau bertahajud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala." Lantas Abu bin Hisham penasaran. Lantas dia bertanya, "Wahai malaikat Allah, adakah daftar namaku di buku yang kau pegang tadi?" Dicek oleh malaikat tadi, utusan Allah tadi. Apakah ada nama daftar Abu bin Hisham, seorang yang ahli tahajud, seorang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu diruntutin dari nomor pertama sampai akhir, tidak terdaftar dan tidak tertulis nama Abu bin Hisham. Lantas dia menyampaikan, "Wahai Abu bin Hisham, seorang yang ahli tahajud, namamu tidak terdaftar dalam buku yang aku bawa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah engkau cari lagi, wahai malaikat, jangan-jangan terlewat namaku." Alangkah kagetnya begitu di cross check lagi, ternyata nama Abu bin Hisham tidak ada dalam daftar namanya. Tersungkurlah Abu bin Hisham. "Selama ini saya beribadah kepada Allah, tahajud tiap malam, daftar namaku tidak ada yang kau bawa, wahai malaikat Allah." Lantas malaikat berkata, "Wahai Abu bin Hisham, bukan aku tidak tahu. Aku tahu setiap malam kau bangun sholat tahajud. Aku tahu setiap malam kau berwudu untuk melaksanakan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau tidak ada di dalam daftar nama-nama para hamba Allah atau pecinta-pencipta Allah?" Apa yang dijawab? Akhirnya Abu bin Hisham mengatakan, "Apa sebenarnya gerangan, wahai malaikat Allah, sehingga namaku tidak terdaftar di dalam buku catatan hamba-hamba Allah yang dicintai pada malam harinya?" Wahai Abu bin Hisham, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mementingkan kepentingan dirimu sendiri. Engkau melaksanakan tahajud hanya untuk kepentingan engkau sendiri. Mungkin engkau bersedekah hanya untuk dirimu sendiri. Engkau mungkin melaksanakan baca Quran hanya untuk kepentingan dirimu sendiri. Wahai Abu bin Hisham, kenapa engkau tidak ada daftar namamu? Kamu tidak peduli dengan lingkungan yang ada di sebelah kanan, kiri, depan, dan belakangmu. Kau hanya beribadah hablum minallah kepada Allah. Tapi engkau lupa bahwa ada manusia yang saat ini dalam keadaan kelaparan. Ramadan mengajarkan kepada kita. Bagaimana Ramadan mengajarkan kepada kita?
tengoklah sebelah kanan kita, tengoklah sebelah kiri kita, tengoklah depan dan belakang kita. Jangan-jangan ada orang fuqara wal masakin yang dia ingin berbuka puasa dalam keadaan kesulitan dan kesusahan. Jangan-jangan ada orang yang pada tengah harinya dan malam harinya dia lapar. Kadang-kadang kita tidak peduli. Abu bin Hisham menangis terjadi-jadinya. Karena apa? Dia menganggap tahajud dan ibadahnya sia-sia karena tidak mementingkan keperluan orang lain. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, ini memberikan pelajaran buat kita. Janganlah kita bangga dengan sholat kita. Janganlah kita bangga dengan tahajud kita. Janganlah kita bangga dengan baca Quran kita. Janganlah kita bangga dengan ibadah-ibadah rangkaian ibadah kita yang kita jalankan. Kalau kita tidak peduli dengan lingkungan kita. Kalau kita tidak peduli dengan orang-orang fakir dan miskin. Ramadan baru pertama pada fase ini. Marilah sama-sama kita lihat sebelah kanan dan kiri kita. Bukankah di dalam salat kita sebagai penutup kita mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum, tengok sebelah kanan sebelah kiri. Ini menandakan janganlah engkau sibuk dengan urusan ibadahmu sehingga engkau lupa ada golongan-golongan orang-orang fakir dan miskin, para orang-orang mustahik yang butuh aliran untuk membantu apa yang kita bisa bantu. Mudah-mudahan ini memberikan pelajaran kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa hablum minallah wa hablum minan nas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.